anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Langkat Hulu, dan semua anak-anak sekolah minggu kesayangan Inang Pendeta. Hari ini kita bersukacita merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kenapa harus senang? Karena Yesus mempersiapkan tempat bagi kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan di dalam surga kerajaannya. Ayo kita mulai dengan bernyanyi lagu Happy Ya Happy Ya, dan semua harus happy. Ayo, sudah semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing? Kita akan memulai lagunya. Ya ya happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Diam jadi kenangan, mau jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya 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 happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Diam jadi kenangan, mau jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Diam jadi kenangan, mau jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Diam jadi kenangan, mau jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita lipat tangan dan berdoa untuk memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Pada hari ini dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan titah yang kedua dibawakan oleh teman kita dari HKBP Selayar. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan, dibawakan teman kita. Sekarang kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang kita bernyanyi lagu Naik Kereta Tuhan. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Siapa yang mau naik kereta kecil? Gak ada kan? Kita nyanyi lagi. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga?
Kita semua pasti mau ikut dengan Tuhan dalam kereta besar naik ke surga. Tapi mari kita ingat lagi bahwa dosa kita itu menghambat kita untuk menjadi anak kesayangan Tuhan. Mari kita minta ampun pada Tuhan untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau masih ada yang berdosa di dalam 1 minggu ini, ayo kita berdoa dan ikuti doa ini. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami dalam hidup ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang melukai hati Tuhan. Kami mungkin ada yang berbohong, ada yang mencuri, ada yang malas-malasan, ada yang tidak mendengarkan perintah dari orang tua, dan sering berkelahi dengan saudara-saudara. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun agar Engkau menghapuskan dosa kami, agar kami Engkau layakkan menjadi anak kesayangan-Mu. Oleh karena itu sama-sama kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Hari Minggu kemarin, Inang kasih tugas untuk menghafal ayat hafalan Mazmur 118 ayat 13. Dan banyak sekali yang masuk ke WhatsApp Inang. Dan ini video-video teman-teman kalian yang menghafalkan Mazmur 118 ayat 13. Mazmur 118 ayat 13. Beginilah bunyinya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Mazmur 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Hai, aku dari HKBP Seskala. Aku mau menghafal ayat hafalan yang tertulis di Mazmur 118 ayat 13 yang berbunyi, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan hari ini, yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dan ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Oleh karena itu, siapa yang bisa menghafal Lukas 16 ayat 10, mari dikirimkan kembali videonya ke WhatsApp Inang. Oleh karena itu, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Ayo, siapa yang sudah hafal luar kepala, bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan iman rasuli kita bersama-sama. Lipat tangannya, kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke dalam khotbah. Mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, Inang pimpin doa.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal kedua ayat 6 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 14. Inang baca untuk kita semua. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Lalu ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sana dan ke sebelah sini, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berkatalah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Elia yang terangkat ke surga, dibawa oleh malaikat Tuhan naik kereta berapi sampai ke surga. Kenapa dia bisa dibawa ke surga? Karena dia dikasihi oleh Tuhan. Dan kita juga suatu saat nanti bersama mama papa kita dan juga keluarga dan juga kawan-kawan satu gereja kita berharap kita juga akan dibawa oleh Tuhan sampai ke surga. Elia memiliki seorang murid yang namanya Elisa. Elisa ini pintar. Karena apa? Setiap hari dia mau belajar. Nabi Elia kasih PR, dia kerjakan. Nabi Elia kasih tugas, dia laksanakan. Oleh karena itu, ilmu yang dia dapatkan selalu berguna dalam kehidupannya. Sekarang Inang mau tanya, apa kira-kira mata pelajaran yang kalian sukai? Ada yang suka mata pelajaran olahraga, ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Inggris, ada yang suka bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Ada juga pasti kalian yang punya guru kesayangan di sekolah. Pasti punya. Kenapa kita menyukai dia? Mungkin karena dia baik, karena dia ramah, karena dia pintar. Dan yang kita harapkan ketika belajar di sekolah, anak-anak juga akan menjadi pintar. Elisa pintar karena dia mau mengerjakan PR dari gurunya Nabi Elia. Karena itu, kita juga akan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bijaksana kalau kita mau mengerjakan PR yang dari Tuhan
melalui Parhalado atau guru sekolah minggu. Ayo, minggu lalu siapa yang kerjakan PR-nya menghafal ayat hafalan? Oke, hari Minggu ini semuanya harus Lukas 16 ayat 10 dan juga Inang tambahi. Siapa yang bisa menghafal pengakuan iman rasuli, kirim videonya ke Inang. Lalu siapa yang bisa hafal hukum Taurat keempat, kirim videonya ke Inang. Biar langsung kita kirim, kita upload jadi ibadah untuk anak sekolah minggu di hari Minggu. Oleh karena itu sekarang katanya Tuhan Yesus Kristus itu naik ke surga agar menyediakan tempat bagi kita. Maka ada lagu kita yang mengatakan, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Karena itu, karena kalau kita menjadi anak-anak yang rajin dan setia belajar, baca kitab suci dan doa tiap hari, maka kita juga akan menang seperti Nabi Elia. Maka kita akan pintar dan bijaksana dan punya kuasa seperti Elisa. Inang mau tanya dulu, mau tes, ada nggak yang tahu di sini? Kalau kita tahu itu pekerjaan yang baik, maka kita kasih jempol ke atas. Tapi kalau kita tahu itu pekerjaan buruk, kasih jempolnya ke bawah. Inang mau tanya, apakah pekerjaan baik atau tidak kalau anak sekolah minggu mau membantu orang tua dengan menyapu rumah? Itu baik atau buruk? Lalu apakah baik atau buruk mencubit abang, kakak atau adik? Lalu kalau selesai makan langsung cuci piring, itu bagus atau buruk? Lalu kalau pulang main-main udah sore-sore gak mau mandi, itu baik atau buruk? Kalau sebelum makan kita berdoa, itu baik atau buruk? Coba ya semua kasih jawabannya. Lalu kalau kita sudah tahu pekerjaan baik atau buruk, maka kita tidak mau lagi diperalat oleh iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Oleh karena itu, kita diharapkan menjadi anak-anak yang taat seperti Elisa. Masih ingat nggak lagunya? T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Selamat menjadi anak yang taat dalam rumah, sekolah, dan gereja. Karena dengan menjadi anak yang taat, kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam sukacita kami di ibadah memperingati kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke surga, mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan senantiasa menerangi hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, agar kami menjadi anak-anak yang taat seperti Elisa, sehingga kami tumbuh menjadi anak yang bijaksana. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita, tapi kita bernyanyi dulu lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
ibadah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.